di bagian saran biasanya tertuju bahwasanya penelitian ini perlu untuk dilakukan kembali ataupun di follow up. Hai sahabat juara, balik lagi bersama saya Maflaha di channel kesayangan kita Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menuliskan saran penelitian, syarat, ciri, dan contohnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita selalu semangat untuk membagikan informasi bermanfaat untuk sahabat juara sekalian. Nah, langsung aja, apa sih yang namanya saran dalam sebuah penelitian? Nah, teman-teman ataupun sahabat juara sekalian biasanya menjumpai yang namanya saran ini satu paket dengan kesimpulan. Dan biasanya kita temukan di bab terakhir dari sebuah laporan penelitian ataupun skripsi, tesis, ataupun tugas akhir lainnya. Nah, menurut definisinya, saran ini adalah bagian penutup dari sebuah penelitian. Dan biasanya saran ini berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan ke banyak pihak. Bisa berupa masukan untuk instansi, kemudian pemerintah maupun masyarakat secara umum. Nah, saran ini bagi peneliti mencantumkan saran ini sangat penting bagi rencana peneliti untuk memajukan bidang studi kasus tertentu dalam sebuah penelitian. Artinya makanya karena kalau teman-teman ataupun sahabat juara perhatikan dalam sebuah fenomena sosial ataupun masalah-masalah penelitian ya, tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu waktu saja. Artinya dalam satu penelitian itu biasanya tidak bisa menjawab permasalahan penelitian yang secara utuh. Nah, makanya perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti lain atau memang sahabat juara ingin melakukan follow up dari penelitian yang sudah dilakukan. Makanya di bagian saran biasanya tertuju bahwasanya penelitian ini perlu untuk dilakukan kembali ataupun di follow up ataupun dilakukan penelitian lanjutan agar ditemukan inovasi ataupun temuan baru dalam sebuah penelitian. Nah, di dalam saran itu sendiri ternyata ada jenis-jenis saran dalam penelitian. Yang pertama itu saran kebijakan dan saran untuk penelitian lanjutan. Saran kebijakan di sini dimaksudkan adalah bahwasanya hasil penelitian ataupun laporan penelitian yang telah sahabat juara susun itu ditujukan untuk menjadi rekomendasi bagi para pemegang kebijakan atau para instansi ataupun perusahaan ataupun masyarakat umum gitu. Jadi biasanya ada saran untuk pemerintah itu apa, saran untuk instansi ataupun perusahaan itu apa, saran untuk masyarakat secara luas itu apa dan sebagainya. Nah, ini dimaksudkan bahwasanya penelitian teman-teman yang sudah dilakukan kemudian sudah disusun dengan sangat baik itu tidak berhenti di teman-teman saja, melainkan ini menjadi bahan rekomendasi untuk pemegang kekuasaan ataupun yang lainnya dalam hal tema ataupun isu yang sama sesuai dengan yang dibahas oleh sahabat juara. Nah, kemudian yang kedua itu saran untuk penelitian lanjutan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya dalam penelitian itu tidak serta-merta dalam satu kali penelitian itu berhasil ataupun bisa menjawab rumusan masalah dari sebuah masalah yang utuh. Makanya perlu yang namanya penelitian lanjutan. Nah, di sini saran bagi para peneliti ataupun saran yang biasanya kita tuliskan di laporan penelitian itu dimaksudkan adalah bahwasanya penelitian ini perlu untuk dilanjutkan untuk menemukan sesuatu yang beda ataupun sesuatu yang baru dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari follow up dari penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya ciri-ciri saran. Ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri dari sebuah saran dalam sebuah penelitian. Yang pertama, kita perhatikan jumlah kata. Biasanya saran yang dimaksudkan di sini tidak lebih dari 200 kata. Jadi tidak bertele-tele dalam mengucapkan ataupun menuliskan saran-saran bagi banyak pihak, baik pemerintah, instansi, ataupun masyarakat secara luas dari sebuah penelitian yang telah sahabat juara lakukan.
Kemudian yang kedua, menggunakan kata harapan. Biasanya di akhir pembahasan ataupun di akhir laporan penelitian itu, yang di bagian saran itu ada kalimat-kalimat seperti harapannya penelitian ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak bla bla bla, ataupun harapannya penelitian ini bisa dilanjutkan agar bisa ditemukan varian baru ataupun konsep baru dalam menjawab permasalahan dengan isu yang sama gitu. Terus kemudian yang nomor 3, memberi rekomendasi. Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya, di jenis saran, bahwasanya saran-saran ini biasanya berisi bagaimana kita memberikan rekomendasi untuk banyak pihak dari yang memang membutuhkan laporan penelitian kita untuk dijadikan bagian dari bahan rekomendasi menentukan kebijakan atau lainnya. Selanjutnya ada syarat saran penelitian. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam menuliskan saran penelitian. Yang pertama, saran diuraikan dengan singkat. Jadi nggak bertele-tele ya dalam menuliskan saran gitu. Langsung to the point aja, menyarankan ataupun saran bagi siapa, ataupun misalkan saran bagi pemerintah. Seyogianya pemerintah ini harus menggunakan hasil penelitian ini untuk bagian dari membuat kebijakan tentang sebuah fenomena A misalkan. Misalkan juga untuk saran untuk masyarakat, penelitian ini bisa digunakan bagi masyarakat secara umum untuk panduan misalkan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, saran memiliki sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan yang jelas. Jadi harus jelas saran dari penelitian yang sahabat juara lakukan itu, sarannya itu harus jelas untuk siapa, sarannya apa, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3, saran disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan bagi masyarakat atau peneliti lanjutnya itu untuk melakukan gitu. Jadi jangan memberikan saran yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh society kita ataupun oleh pemangku kebijakan atau sebagainya. Jadi memang harus disertai juga dengan tindakan operasional yang memang memungkinkan bagi masyarakat ataupun bagi peneliti lanjutan untuk melakukan saran yang teman-teman berikan. Kemudian yang nomor 4, saran disertai dengan indikator keberhasilan. Nah, di sini juga penting teman-teman perhatikan bahwasanya saran-saran yang diberikan itu harus memuat yang namanya indikator keberhasilan dari sebuah saran-saran yang diberikan. Dan biasanya ini merujuk pada laporan penelitian yang sudah teman-teman susun. Artinya ada indikator-indikator yang memang ini sebagai indikator keberhasilan dan bisa diaplikasikan untuk peneliti selanjutnya ataupun bagi masyarakat secara luas. Terus kemudian yang kelima, saran berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih dalam. Nah, mungkin tadi juga saya sudah membahas bahwasanya sebuah fenomena sosial ataupun mungkin juga penelitian-penelitian eksak, nggak mungkin dari satu penelitian itu bisa menjawab permasalahan secara luas ataupun secara utuh gitu. Artinya ada slot-slot di mana yang belum bisa terjawab ataupun ada bagian-bagian yang memang belum bisa terpecahkan. Nah, itu penting bahwa di bagian saran ini bahwasanya memberikan imbauan bagi para peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, lebih detail lagi terkait dengan isu yang sama. Nah, yang terakhir dalam pembahasan di video kali ini adalah contoh saran dalam penelitian. Nah, teman-teman, sahabat juara sekalian bisa melihat ini salah satu contoh di mana biasanya terdapat di dalam skripsi. Jadi di sini ada saran bagi masyarakat, kemudian ada bagi pemerintah. Kalau ini saya ambilkan dari contoh skripsi saya. Jadi di sini saya berikan contoh bagi masyarakat, warung Tegal menjadi bukti wujud kemandirian dan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat kaum kelas menengah ke bawah, bla 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 sebagainya. Jadi sahabat juara itu perlu memperhatikan juga bahwasanya ternyata saran-saran dalam penelitian itu penting untuk dituliskan karena ini berkaitan juga dengan penelitian-penelitian lanjutan yang memang mungkin peneliti-peneliti lainnya itu ingin membahas dengan topik yang sama ataupun isu yang sama. Jadi ini menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Nah, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa.